Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membalas sebuah WA dari Pak Mukhtar, ya, Pak Mukhtar di Pekanbaru Riau. Pak Mukhtar di Riau. Pak Mukhtar ini dari non-Kristen, ya. Dia pengen mendapat penjelasan tentang yang namanya, menurut dia sih, pengampunan dosa, ya. Saya akan jelaskan dosa diampuni. Jadi judul kita dosa diampuni. Pak Mukhtar, penebusan dosa itu tidak ada, ya. Tetapi bahwa ada dosa yang diampuni atau dosa yang dihapus, tidak dianggap lagi, terus kita itu dibenarkan, nah itu ada. Oke, yang mudah dipahami kita dosa diampuni sajalah, ya Pak Mukhtar, ya, supaya tidak simpang siur. Bahkan perhatikan benar-benar penjelasan ini, karena penjelasan yang begini tidak akan pernah Bapak dapatkan di luar sana, ya. Pendeta-pendeta di luar sana tidak akan ada yang pernah bisa menjelaskan seperti ini. Dosa diampuni. Saudara-saudara, seneng dong jadi orang Kristen, dosanya diampuni, terus masuk surga. Imani saja masuk surga gitu kan, diledeknya, ya. Itu enggak salah juga, ya toh. Enggak salah juga. Kalau saya sih balesnya begini, kalau diimani saja masuk surga, ya. Saya sih balesnya begini, capek-capek cari pahala, enggak taunya mudah-mudahan saja gitu, ya. Udah capek cari pahala, nggak taunya mudah-mudahan saja. Nggak ada kepastian masuk surga. Baik, dosa diampuni. Begini, ya, ceritanya begini, ya. Ini Alkitab, ya. Ini Adam dan Eva, ya. Adam dan Eva jatuh dalam dosa, ya. Sering disebut dosa waris. Di Alkitab sih tidak ada dosa waris, tetapi supaya memudahkan saya memakai istilah dosa waris. Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu karena diwariskan dari Adam Eva ini, ya. Tanda bahwa kita itu mewarisi dosa Adam Eva, kita bisa mati. Anda yang ngotot, Pak, saya menolak dosa waris, kalau gitu tunjukkan Anda tidak bisa mati. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Loh, kapan kami berbuat dosa? Mosok bayi sudah berbuat dosa? Itu dia dosa yang diwariskan oleh Adam dan Eva, ya. Dosa waris ini rentetannya banyak, ya toh. Sampai nanti ada yang namanya Bahtera Nuh, udah dihapus semua manusia, ya, begitu cerita. Lalu muncullah Yesus salib. Kok Yesusnya nggak di sini, Pak? Munculnya nggak zaman Nuh kayak Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya menurut ukuran Allah. Jadi Anda jangan suka ngatur Allah. Menurut Allah genap waktunya itu ya saat Yesus datang tahun 1 Masehi itu, ya. Anda jangan suka. Jadi Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya, maka Allah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadilah salib ini. Salib ini tujuannya ngapain? Ini dia yang tidak pernah dijelaskan oleh pendeta lain. Salib ini adalah menghilangkan dosa waris. Dulu ketika belum ada salib, Anda itu nggak ada peluang sama sekali. Aduh, mati dalam dosa ini kita ini, gitu, ya. Mati dalam dosa. Makanya aturannya banyak banget di sini, ya. Supaya Anda bisa terbebas dari dosa waris ini, pakai yang namanya Taurat. Fisik, halal haram, sunat, akikah, sunat, akikah, halal haram, terus mati dipocong, apalagi dan segala macam lah, ya. Di sini aturannya banyak sekali, 300 perintah, 300 larangan. Itu untuk supaya Anda bisa terbebas dari dosa waris dan Anda bisa punya peluang untuk masuk surga, ya. Makanya di sini ada yang nabi, segala macam nabi di sini loh, ya. Dan segala aturan Taurat itu, tetapi semua yang mau tetap menyembah
Tuhan huruf besar semua tetap masuk surga. Lukas 13 ayat 28. Semua nabi di Alkitab masuk surga. Lalu setelah genap waktunya, makanya jangan suka ngeyel. Kenapa Yesus nggak datang di sini? Kalau Yesus datang di sini kan nggak perlu nabi-nabi itu, ya toh? Iya dong, karena tidak perlu aturan Taurat, ya toh. Kenapa di sini, ya toh? Karena menurut Allah sudah genap waktunya. Lalu Yesus ini dosa waris dikalahkan, ya. Roma 3 ayat 24, 1 Korintus 15 ayat 55. Maut, di mana sengatmu? Dosa waris dikalahkan. Kita punya peluang dua pilihan. Ya, dulu di sini pilihannya harus menjalankan Taurat. Tidak mau percaya Yesus atau percaya Yesus, sudah itu pilihannya. Ya, tidak mau percaya atau percaya. Yang tidak mau percaya nanti langsung ke alam maut kalau mati. Yang percaya ada kisahnya lagi. Yang percaya ini harus dibaptis, nanti namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Yohanes 3 ayat 5, 1 Petrus 3 ayat 21. Setelah dibaptis, Anda akan dihadapkan 4 kemungkinan ini. Iman, perbuatan, dosa maut, dosa tidak maut. Kita diselamatkan karena iman, Efesus 2 ayat 8, 2 Timotius 3 ayat 15. Tapi tetap perbuatan ini disetting oleh Allah, 2 Timotius 3 ayat 17. Kita bisa saja jatuh dalam dosa maut, maupun kita masih tetap bisa melakukan dosa tidak maut. Jadi Anda jangan punya pikiran orang yang sudah percaya Yesus sudah nggak bisa berbuat dosa. Bisa, bahkan dosa maut pun bisa. Dosa tidak maut pun udah pasti bisa. Buktinya sekarang kita masih pada berbuat dosa. Itu dosa tidak maut. Kalau dosa maut itu murtad, bunuh diri, hujat Roh Kudus. Murtad Ibrani 6 ayat 6, bunuh diri 1 Korintus 3 ayat 17, menghujat Roh Kudus Matius 12 ayat 31. Dosa maut ini langsung kalau mati alam maut. Tetapi kalau dosa tidak maut, Yesaya 1 ayat 18, meskipun merah seperti kirmisi, seperti kain kesumba, akan putih seperti salju dan bulu domba. Kita nanti firdaus. Ya. Iman, perbuatan. Oke, nah setelah kita ini kemungkinannya begini. Yang dosa tidak mendatangkan maut, nanti kebangkitan pertama. Yesaya 1 ayat 18 tadi, Roma 3 ayat 24, dosa kita itu dibenarkan. Jadi kita nanti tetap masuk surga itu di kebangkitan pertama, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 53, 54, 55, ya. Oke, terus Terus yang tidak masuk di sini masuk K2. K2 nanti ada 2 kelompok, ada domba langsung surga, yang kambing itu yang melakukan dosa maut, Kristen kambing maupun non-Kristen itu semua neraka. Ya, clear ya. Anda yang menolak Yesus langsung mati alam maut, nggak ada lagi cerita Anda punya kemungkinan untuk iman, perbuatan, dosa maut, tidak ada kemungkinan sini. Tetapi Kristen kambing dia melakukan tidak percaya Yesus ini, ya. Dia termasuk Kristen kambing, nanti dibagi waktu di sini K2, domba sama kambing. Makanya yang melakukan dosa maut, yang orang Kristen murtad masuk neraka, yang Kristen kambing masuk neraka, dan non Kristen. Ini nanti penghakimannya di Wahyu 20 ayat 12. Jadi jelas ya, dosa yang diampuni adalah dosa yang tidak maut. Anda yang sekarang sudah percaya Yesus, jangan khawatir. Selama Anda tidak melakukan dosa maut, Anda diampuni. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi kain kesumba. Contoh gampang, selingkuh gimana Pak? Selingkuh itu tidak masuk dosa maut, Anda diampuni. Pak, selingkuh terus Pak, gimana nggak mau beres-beres Pak? Gitu. Ya dilakukan dengan hal-hal yang ya diproses aja lah, ya namanya orang selingkuh bagaimana ya. Ya, tetapi selingkuh itu bukan dosa maut. Gitu. Anda kalau mau tobat diampuni. Beda dengan dosa maut, ini tidak akan tobat. Anda yang murtad, bunuh diri, menghujat Roh Kudus. Ya, Pak, gimana maling rampok itu bukan dosa maut. Minta ampun diampuni. Anda bisa selamat kalau itu. Ya, kalau bunuh diri nggak bisa selamat. Kalau membunuh orang gimana? Membunuh orang ya di penjara. Tapi nanti kalau Anda minta ampun, bisa diampuni. Lah itu penjahat yang di kanan Yesus, membunuh iya, memperkosa iya.
Tapi dia pada detik-detik terakhir mau mati, dia mengaku percaya, ya bisa masuk Firdaus. Sebab melakukan dosa tidak maut. Nah, kalau daripada Anda alim terus, giliran umur 71 tahun mendekati mau masa-masa akhir hidup Anda murtad gara-gara bawah perut. Anda menghujat Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Nggak ada tuh. Nggak usah Kristen-Kristenan, nggak usah Yesus-Yesusan. Yang penting kan aku bisa dapet si Eneng Eneng udah umur 71 tahun. Murtadnya itu malah alam maut. Ya, clear ya. Jadi dosa waris ini, karya Yesus di salib ini adalah untuk mengalahkan dosa waris. Tetapi Anda punya pilihan mau percaya Yesus atau tidak. Dan yang percaya Yesus pun masih bisa berbuat dosa. Baik dosa maut maupun tidak maut. Perbuatan itu settingannya Allah, jangan khawatir. Maka ketika Anda mati nanti, yang iman yang menentukan Firdaus. Perbuatan saat K1 disinilah perbuatan. Baru saat K1 kebangkitan pertama, perbuatan Anda dibalas dengan mahkota itu, ya. Baik ya, pada singkat dan clear ya, sudah very clear ya Pak siapa tadi, Mukhtar dosa diampuni Pak. Begini ceritanya. Lah Anda pilih mana? Titik Anda ada di sini Pak. Mau percaya Yesus atau tidak? Kalau tidak percaya Yesus, nggak ada peluang lain kecuali alam maut. Kalau percaya Yesus masih punya peluang Pak. Anda iman perbuatan asal Anda tidak melakukan dosa maut, meskipun Anda melakukan dosa, tapi asal dosa tidak maut, nanti Anda mendapat di sini yang disebut dosa diampuni. Roma 3 ayat 24, Yesaya 1 ayat 18. Ayo kita berperkara, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, yaitu Pak tukang selingkuh, penjahat, tetap bisa diampuni di sini karena itu tidak dosa maut. Beda kalau murtad, bunuh diri, menghujat Roh Kudus. Ini dosa maut yang jarang dipahami. Kristen kambing itu kenapa masuk alam maut? Karena dia melakukan dosa maut. Dia menghujat Roh Kudus loh. Nggak percaya Yesus Allah itu kan menghujat Roh Kudus. Yesus itu sekarang Allah, sudah naik ke surga jadi Allah, tapi dia nggak mau percaya Yesus Allah. Allahnya tetap Bapa. Yesusnya cuma manusia nyembah Bapa. Itu menghujat Roh Kudus, maka automatically dia alam maut. Makanya Kristen kambing itu ke neraka karena dia menghujat Roh Kudus, terutama di hal menghujat Roh Kudus ini. Maka dikelompokkan Kristen kambing. Hari ini ya Anda yang masih menyembah Bapa, yang masih doa Bapa kami, yang masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, sadar nggak Anda itu menghujat Roh Kudus loh. Yesus itu sekarang roh sebagai Allah di surga. Lah kok masih Anda jadikan anak Allah? Ya, doa nggak mau langsung ke Yesus, kan Yesus Allah. Yesus Allah ya doa langsung ke Yesus dong. Masih ngotot aja doa Bapa kami, itu sudah konteks waktunya sudah lewat. Anda ngotot menghujat Roh Kudus, maka automatically alam maut. Alam maut jurusannya neraka. Jadi kenapa Kristen kambing masuk neraka? Karena menghujat Roh Kudus. Tuh. Pada singkat clear ya Pak Mukhtar, saudara-saudara yang waduh Pak, kok nggak ada yang pernah jelasin seperti ini? Kan sudah saya bilang, perhatikan di luar sana nggak ada pendeta bisa jelasin seperti ini kecuali pendeta Hendy Tandianta. Ya, maka ikut sekolah Alkitab ya Bapak Ibu, supaya Anda itu tahu. Anda mau tanya apa saja boleh. Ya, dengan pendeta Hendy Tandianta, dengan Anda menjadi mahasiswa sekolah Alkitab ya, Anda boleh tanya apa saja, ya. Ya, asal Alkitab ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya. Amin.